Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala tambah bagi kita dan Allah catat kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Salawat teriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai akhir hayat kita, mendapat syafaat beliau dan dimasukkan ke dalam surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu bab sholatul Jumu'ah. Bab sholat berjamaah. Sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sholatul Jumu'ah rak'atani tu'addiyani fil yawmil ma'ruf fi waqti zuhri wal mu'tamad annaha sholatun mustaqillah wa laysat zuhran maqsurah. Wa lihadha sholatu zuhri la tughni ma'a imkanil jum'ah idza lam yadkhil waqt. Sholatul Jum'ah adalah sholat yang diwajibkan khususnya bagi laki-laki. Tapi apakah perempuan sebenarnya itu boleh sholat Jumat? Boleh saja. Boleh perempuan untuk sholat Jumat. Tapi di situ kebolehan dia bisa menyebabkan suatu keharaman. Bukan haram sholat Jumatnya, tapi kehadiran dia di tengah-tengah banyaknya kerumunan laki-laki itu yang membuat satu keharaman tadi. Difitnahnya terlalu besar. Tapi kalau ditanya apakah perempuan itu sah sholat Jumatnya, dia apabila dia melakukan sholat Jumat sah. Ya. Jadi dia tidak perlu lagi sholat zuhur kalau seandainya mau. Tapi fitnahnya lebih besar. Maka fitnahnya itu yang membuat dia haram untuk hadir di tengah kerumunan laki-laki. Nah, jadi bisa kita pahami bukan berarti mereka itu mutlak haram untuk sholat Jumat, tidak. Ya, tapi di sini yang diwajibkan, kalau bahasa diwajibkan berarti tidak ada lagi halangan untuk dia bisa sholat di rumah, yaitu laki-laki. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, man taraka salasal jum'ah mutawaliyat faqad kafar. Siapa orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut secara sengaja, maka dia telah dikatakan kafir. Wa fi riwayat taba Allahu ala qalbihi minan nifaq. Riwayat yang lain 3 kali berturut-turut dia tidak melakukan sholat Jumat, maka Allah telah berikan stempel pada lelaki tersebut, ini lelaki munafik. Ya, orang-orang munafik 3 kali berturut-turut. Maka sholat Jumat diwajibkan bagi laki-laki, dia tidak bisa digantikan dengan sholat zuhur, terkecuali apabila dia dalam keadaan musafir atau dia dalam keadaan sakit, itu iya. Nah, kembali lagi ke pelajaran bab musafir kemarin. Nah, kalau dia memang dia musafir, dia mendapatkan dua pilihan. Dia boleh sholat Jumat, juga dia boleh sholat zuhur. Tapi Nabi SAW tidak pernah meninggalkan Jumat. Ya, diriwayatkan Nabi tidak pernah. Jadi itu boleh-boleh saja, tapi lebih afdol untuk mencari masjid untuk sholat Jumat. Tapi terserah, artinya lihat saja situasi dan kondisi. Tapi kalau ada orang, saya harus sholat Jumat, tidak apa-apa. Tapi kalau dengan wajib sholat Jumat, ya salah. Dia musafir nih, misalkan berdebat sama kawannya, kita ini wajib sholat Jumat, salah.
Ya, tapi kalau dia katakan kita harus sholat Jumat, ini kan kita kan mudah saja bagi kita untuk sholat Jumat, ya betul. Ya, tapi kalau wajib, kalau kita ganti zuhur tak boleh, dosa, salah. Nah, posisi kita dalam keadaan musafir. Di situ ada pilihan. Boleh dia sholat Jumat, boleh juga dia menggantikannya dengan zuhur. Jadi di sini dikatakan sholatul Jum'ah rak'atani. Ya, salat Jumat adalah salat jumlah rakaatnya 2, tu'addiyani fil yaumil ma'ruf. Kita tahu hari Jumat, salat Jumat itu ya dilakukan di hari Jum'ah. Hari Jumat itu adalah hari yang paling afdal di antara satu minggu hari tersebut. Ya, makanya dikatakan Sayyidul Ayyam, pemimpinnya para hari, yaitu hari Jumat. Kalau Bilal itu sering sebelum khotib naik mimbar kan Bilal kan sering membacakan Idul Fuqara wa Idul Masakin, ya. Di mana sholat Jumat itu adalah hari rayanya. Hari Jumat itu hari rayanya orang-orang fakir dan orang miskin, itu hari rayanya. Bukan hari raya Idul Fitri, bukan hanya saja hari raya Idul Fitri, tapi bagi orang miskin dan orang yang fakir, Jumat itu termasuk hari raya. Makanya kalau ada rezeki yang lebih, rezeki yang berlebihan, berbanyaklah sedekah di hari Jumat. Alhamdulillah beberapa masjid mengadakan makan gratis sedekah Jumat, ya. Orang-orang yang maaf yang tidak mampu, mungkin dalam pekerjaan minim, kalau dia makan yang agak sedikit mewah, susah ya keadaan orang, dia bisa dapat satu masjid di mana masjid tersebut menyediakan makanan. Senang. Tidak ada yang bisa menyenangkan hati seseorang yang pahalanya paling besar kecuali memasukkan satu suapan kepada fakir miskin. Itu kalimat yang paling terindah. Ketika saya lupa siapa imamnya di Baghdad, seorang imam besar, dia itu khutbah yang paling tersingkat. Saya lupa nama imamnya. Yang paling tersingkat sedunia, paling tersingkat khutbah itu. Dia katakan afdhalul a'mal it'amut ta'am fi jawfil miskin. Selesai khutbahnya. Yang artinya paling afdhalnya amal ketika kita bisa memberikan makanan satu suap saja ke perut orang-orang miskin, itulah paling afdalnya amal. Selesai khutbahnya. Karena di waktu itu posisi dalam keadaan kelaparan. Nah, dalam keadaan kelaparan, situasi dan kondisi tidak perlu banyak panjang lebar membicarakan tentang ini dan itu, sedangkan substansi yang di depan kita ini sudah ada. Apa itu? Kelaparan. Maka dikatakan cukup khutbah yang singkat ini saja yang bisa menyentuh hati orang mukmin. Tidak perlu yang ini, tidak perlu itu. Kadang-kadang kita bahas sholat, bahas ini, sedangkan posisinya saat itu lagi dalam keadaan kelaparan. Maka dikatakan, dan Nabi pun SAW beliau mengatakan paling afdalnya amal ketika kita bisa memasukkan satu suap kepada perut orang-orang miskin. Nah, jadi di hari Jumat itu, makanya hari Jumat Idul Fuqara wa Idul Masakin. Hari rayanya fakir miskin, hari rayanya orang-orang fakir. Jadi kalau ada harta yang berlebihan, sisihkan. Ya. Biar mereka berbahagia di hari Jumat. Sebagaimana kita membahagiakan mereka di hari raya Idul Fitri, maka di setiap hari Jumat pun wajib bagi kita untuk merayakan hari tersebut. Maka dikatakan Sayyidul Ayyam, hari Jumat adalah hari penghulunya para hari. Kemudian Idul Fuqara wa Idul Masakin. Dan di hari Jumat juga keafdalian, bukan hanya harinya, malam Jumatnya juga itu paling afdalnya malam. Ya, Lailatul Gharra, malam yang sangat berbunga-bunga. Ya. Tidak ada malam yang paling indah kecuali malam Jumat. Ya. Malam Jumat itu diisi dengan apa? Diisi dengan sholawat. Jadi amalan yang paling indah di hari Jumat itu sholawat kepada Nabi SAW. Ya, tidak ada yang amaliyah yang paling afdal, walaupun seharusnya setiap hari kita bersalawat, tapi di malam Jumat itu lebih ditekankan. Maka khususkan kalau untuk malam Jumat, ingat paling tidak
1000. Kok banyak benar Pak Habib, 1000? Iya, tidak apa-apa. Pendek saja, tidak usah panjang-panjang. Pendek-pendek aja. Sallallahu ala Muhammad, udah selesai. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau ada counter itu kan lebih enak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Paling lah berapa? Setengah jam mungkin tidak sampai. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dah, habis itu tidur. Jangan dilepaskan malam Jumat itu tanpa solawat. Eman, sayang. Satu solawat yang kita baca bisa mengangkat 10 derajat kita. Bisa mengangkat, bisa memberikan 10 kebaikan. Bisa menghapus 10 kejahatan. Tidak ada amal yang pasti diterima kecuali solawat. Boleh cek di mana-mana amal. Solawat itu adalah suatu amaliyah yang berbeda dengan amaliyah yang lain. Sembahyang kita antara diterima atau tidak. Siapa yang bisa memastikan sholat kita subuh tadi bisa pasti diterima? Barang pasti tak bisa. Tapi harapan kita diterima, iya. Takut ditolak, iya. Tapi siapa yang memastikan? Belum tentu. Ada riaknya, ada pamernya, ada ininya, ada itunya, ada ininya. Banyak terkontaminasi dengan hal-hal tersebut. Pasti belum tentu. Apalagi sedekah, sama. Sedekah juga begitu. Apakah pasti? Belum tentu juga. Haji, belum tentu juga. Umroh, belum tentu juga. Artinya masih menggantung. Tergantung nanti. Ketika kita harapan kita pada Allah tinggi, ketakutan kita, terlepasnya hati kita, bersihnya hati kita, itu iya. Baru nanti. Karena yang diterima oleh Allah ibadah itu al-mukhlasin. Orang-orang yang ikhlas, murni, pure, hanya ridho Allah. Bukan pengen pujian manusia. Berat. Ya. Tapi sholawat berbeda. Sholawat itu berbeda. Ya, makanya di dalam sebuah syair mengatakan a'maluha bainal qabuli wa raddiha illa salata 'ala nabi Muhammadi fa qabuluha hatman bi ghairi taraddudi. Bahwasanya sholawat itu pasti diterima, sedangkan amal ibadah kita itu antara diterima dan tidak. Tapi kalau sholawat pasti diterima, walaupun membacanya dalam keadaan sombong, dalam keadaan berhadas, dalam keadaan tidak bersuci, dalam keadaan apapun. Sholawat pasti diterima. Tapi jangan salah arti. Kalau gitu sholawat ialah banyak-banyak. Ya, tidak mau sembahyang, tidak mau haji, tidak mau umroh, tidak mau apa. Ngapa pula? Itu Pak Ustadz Pak Habib bilang yang lain nih masih ragu-ragu. Yang pasti-pasti ya lah kata dia. Salah juga. Itu bukan suatu jawaban yang tepat. Maksud daripada hadis tersebut, kenapa sholawat itu pasti diterima, ini akan menjadi sebuah pundi amal kita. Ya. Yang pasti ini loh, keuntungan kita sudah ada ini. Keuntungan kita. Kalau ini kan kewajiban. Kalau kewajiban itu tak bisa dibanggakan, Pak. Tak bisa dibanggakan. Kalau kata Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, kewajiban itu bagaikan modal. Modal saja kewajiban. Jadi jangan terlalu bangga dengan melakukan sebuah kewajiban. Jangan membanggakan modal. Yang dibanggakan itu keuntungan. Itu bangga. Bisa sembahyang subuh. Jangan bangga. Bisa sembahyang subuh berjamaah. Iya. Ada suatu kebanggaan pada ya Allah. Kau takdirkan aku untuk bisa sholat subuh berjamaah. Selesai. Senang. Hati kita senang. Ya Allah, mudah-mudahan nikmat ini kau tetapkan kepadaku ya Allah. Tapi kalau hanya sekedar salat subuh, jangan dibanggakan, orang itu kewajiban kok. Bisa puasa, biasa saja, orang puasa itu wajib. Tapi ketika puasa ada nilai plusnya, bisa menjaga matanya, bisa menjaga tangannya, bisa menjaga kakinya, itu iya. Bukan hanya sekedar puasa menahan lapar dan haus, tapi seluruh anggota tubuhnya dia puasakan untuk tidak bermaksiat. Bisa haji, jangan sombong, karena haji kewajiban. Karena haji kewajiban. Orang kalau punya duit tak haji, dosa. Ya, dosa, kewajiban. Nah, bagaimana hal tersebut bisa nikmat ketika dia haji, dia bisa melaksanakan ibadah-ibadah di sana dengan
dengan memperbanyak amaliyah, dengan memperbanyak Al-Quran, dengan setelahnya dia pergi haji, dia membawa suatu perubahan dalam hidupnya, itu suatu kebanggaan. Tapi kalau hanya sekedar mengagungkan hajinya, mengagungkan umrohnya, biasa-biasa saja. Nah, apa lagi? Zakat. Jangan bangga dengan zakat, karena zakat itu kewajiban. Ketika hartanya antum mencapai pada nisab dan haulnya, punya harta 83% emas, artinya 83 gram emas dalam per tahun, keluarkanlah zakat hal tersebut, dikeluarkan zakatnya, maka zakat tersebut tidak bisa dibanggakan, karena itu suatu kewajiban yang bisa menyebabkan kita itu senang hati ketika kita bisa memberikan sedekah. Sedekah ini kan tidak ada suatu kewajiban, antum boleh tolak. Ada orang minta-minta, boleh tolak, boleh memberi, kan begitu. Tapi kalau zakat wajib dikeluarkan, maka banggalah. Nah, artinya di situ ada suatu kenikmatan dalam kehidupan. Nah, kembali lagi, amaliyah sholawat ini adalah satu amal di mana kita untuk mengumpulkan pundi-pundi amal kita. Bayangkan Pak, satu sholawat Allah berikan 10 kebaikan. Maka Nabi Muhammad mengatakan, man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu biha asyra. Tidak ada hadis yang menjelaskan tentang amal yang langsung dibalas oleh Allah. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Bagaimana solawatnya Allah? Solawatnya Allah berbentuk rahmat kepada kita. Cinta dan kasih sayangnya Allah akan berikan kepada. Makanya kalau orang banyak solawat itu hidupnya tenang. Ya. Oh, mau apapun lah bentuknya, karena sholawat itu pendingin dalam kehidupan kita. Ya. Nyaman sholawat itu. Perbanyak sholawat, seperti saya sering gambarkan, kalau dalam mobil itu, sholawat itu air radiatornya. Ya. Sehebat apapun mobil, tak ada air radiatornya, boleh coba. Berangkat dari FK, saya jamin, insya Allah, sampai dari Mujahid jebol nanti itu mesin. Pasti. Ya. Panas ya sedikit, karena tidak ada airnya. Sampai Podomoro coba, yang punya mobil buang air radiatornya, mencoba. Tapi itu usah ganti, nanti saya pulang suruh ganti, kan begitu. Pak Habib yang nyuruh nih, kata Pak Habib lah yang ganti, tak bisa lah, gitu. Gambaran, makanya dia pendingin. Sebanyak apapun orang mempunyai amalan-amalan, pendinginnya ini harus punya. Makanya sombongnya hilang, angkuhnya hilang. Tak semena-mena, merasa diri dia paling banyak baca Quran, merasa diri dia paling banyak sholat, merasa diri dia paling banyak ini dan itu. Enggak, sholawat ini yang pendingin, meredam dia, tenang hatinya, enggak cepat mengklaim orang, menghakimi orang, apalagi sampai meneraka-nerakakan orang. Enggak ada. Orang yang ahli sholawat hatinya pasti dingin, sejuk terus, menghadapi apilah sejuk. Dulu saya waktu pertama kali datang ke belajar di Yaman, kan dia kan amburadul Pak. Itu kalau saya tengok itu ya macam di simpang saya lah sana itu. Kalau motor itu sembarang. Jadi waktu itu ada taksi, saya pakai motor, sebelah itu ada taksi, nabrak taksi belakang. Kau kelahi kau. Ini pasti kelahi nih. Betul. Keluar sopir yang depan, sopir belakang pun keluar. Dia bilang, wah, pokok teriak-teriak lah, tapi tidak bertombok. Ya. Tapi apa, ngomong itu kuat. Orang Arab itu kan begitu, yang sudah pernah pergi ke Saudi, ke Mekah apa. Tengok ya kalau ngomong tuh, oh kayak orang ngajak lagi, tapi tak berani. Bertombok lah, gitu kan. Oh sampai dia udah dekatan, tahu ada samping saya itu motor lewat, langsung dia bilang, Sallu ala Nabi Muhammad, kata dia. Buat doanya itu bilang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Langsung, habis itu dia salaman, dia cepika-cepiki. Khair terus, mana sana? Alamak, sedap kata saya. Cuman kena sholawat. Yang tadinya marah-marah langsung jadi sejuk. Oh hebat, ini kalau di Pontianak kata saya, tak ada urusan kau bertombok dulu nih, kan begitu. Artinya walaupun mulutnya kasar, tapi hatinya lembut orang sana tuh. Cuman kalau ngomong ya pasti begitulah gayanya. Tapi intinya kembali lagi di hari malam Jumat itu perbanyak
solawat. Dan yang tidak boleh dilepaskan itu suratul kahfi. Itu tidak boleh dilepaskan. Tidak boleh dilepaskan karena suratul kahfi itu cahaya. Kalau kita baca suratul kahfi satu hari di malam Jumat atau di hari Jumat, itu 1 minggu kita punya cahaya. Dan cahaya itu tembus sampai ke langit. Cahaya itu tidak hilang sampai nanti di hari Jumat berikutnya. Ya. Jadi suratul kahfi itu bisa dibaca, misalkan Pak Ustadz terlalu panjang, tidak apa-apa. Malam Jumat baca dulu. Kan berapa lembar saja. Sebenarnya Yasin sama kahfi kurang-kurang lebih lah. Cuman karena kita sudah terbiasa dengan baca ya Yasin. Sikit-sikit kan Yasin. Pindah rumah Yasin. Orang meninggal Yasin. Naik ayon Yasin. Apa lagi? Semuanya ya. Jadi Yasin itu seakan-akan sudah di mulut kita itu gampang. Padahal banyak, 3 lembar lebih. Coba aja baca surah Ar-Ra'd atau baca surat yang lain. 1 lembar. Kalau tak kedau-kedau mata, Allah kan? Ya, kan begitu. Coba kalau baca surat Yasin. Kadang dikasih Yasin pun nolak. Ya, ngapa? Udah hafal. Padahal bukan hafal, bisa ngikut aja. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Karena sering Al-Qur'an itu seperti itu, Bapak Ibu. Karena seringnya dibaca, dia seakan-akan tidak ada ceritanya. Jangan heran kalau Imam Syafi'i itu 1 harinya khatam Al-Qur'an. Enggak usah heran. Kalau hari bulan suci Ramadan 1 harinya 2 kali khatam Al-Qur'an. Enggak usah heran. Karena hari-harinya baca Quran. Waktu saya menghafal Quran dulu, ya, pertama kali saya menghafal Quran, saya nyimakkan kawan saya yang dari kecil sudah hafal Quran. Dia asli orang Arab. Dari umur 5 tahun itu dia sudah mulai menghafal Quran. Umur 11 tahun dia sudah hafal Quran. Ya. Waktu saya nyimakkan dia, 1 juz saya nyimakkan dia. 1 juz itu 11 menit saja. 1 juz itu 11 menit. Ya. Berarti apa? Kalikan saja. Kalau 1 juz 11 menit, ya 1 jam berapa dia sudah dapat? Kan begitu. Ya. Sebentar, karena udah terbiasa mulutnya. Lidah kita ini tidak terbiasa. Ya. Coba cek balik dari rumah, buka Quran yang surahnya jarang kita baca. Buka aja, juz 7 misalkan. Atau juz 2 lah. Nah, udah lepas dari Baqarah. Biasa kalau Baqarah tuh nyaman masih. Juz 1 itu karena sering tuh baca. Ya, juz 4, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna. Mulai. Mulai nyendat nih mulai. Mulai kita merisau. Nah, paling dapat 1 lembar, jadilah dah besok lagi lah. Nah, karena tak terbiasa. Ya, kembali lagi, jangan katakan kahfi itu panjang karena jawabannya karena tidak terbiasa. Coba dibiasakan. Malamnya dapat berapa lembar, besoknya Bapak datang ke masjid itu jam 11. Jangan datang ke masjid itu udah nak azan, sayang. Nah, kecuali kalau kerja lah, saya tak bisa angkat tangan lah karena punya atasan. Tapi kalau tidak ada kegiatan, tidak ada apa, jam 11 datang ke masjid. Eman, sayang. Kan Nabi bilang, orang yang datang ke masjid awal itu seperti orang pahalanya menyembelih unta. Nah, agak siang sikit, ya, seperti orang menyembelih kambing. Agak siang sikit lagi, seperti orang menyembelih ayam. Sedekah ayam. Ya. Maju sikit lagi, seperti orang sedekah telur. Tapi kalau khotib sudah naik mimbar, jangankan telur, kulitnya pun tak dapat itu. Iya. Itu udah sekedar menggugurkan kewajiban saja. Datang khotib sudah naik mimbar, itu ya kewajiban sholat Jumatnya gugur, tapi pahala Jumatnya sama sekali tak dapat. Tak dapat, hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, eman, sayang. Maka dibiasakan, ya, misalkan kalau datangnya jam 11, azannya masih setengah jam, kan masih ada waktu setengah jam. Baca suratul kahfi. Ya, karena hadisnya lebih kuat untuk membaca suratul kahfi di malam Jumat. Yasin boleh. Yasin itu hadisnya bukan hanya untuk malam Jumat. Hadis Yasin itu untuk setiap malam. Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Barang siapa yang baca surat Yasin di setiap malam harinya, maka keesokan paginya dia akan mendapatkan ampunan Allah. Walaupun ada
khususiat Yasin itu di malam Jumat, saya dapatkan itu dalam tafsir Al-Imam Musawi. Tapi sanadnya tidak terlalu kuat dengan sanad hadis untuk membaca suratul Kahfi. Jadi baca surat Yasin itu terserah. Mau malam apa aja boleh. Makanya ketika ada satu kelompok yang mengatakan, kenapa sih baca surah Yasin di malam nisfu Sya'ban? Nah, kalau Bapak mau betul-betul kita fair, mencari amaliyah malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali, tidak akan bakal dapat. Tidak akan bakal dapat. Makanya dia mudah untuk menghantam kita, mengatakan tidak ada amalan di malam nisfu Sya'ban dengan membaca Yasin 3 kali. Tapi bisakah dia menyalahkan kita untuk membaca Yasin malam malam nisfu Sya'ban untuk kita membaca Yasin? Tak bisa. Karena hadis Nabi itu menggunakan kalimat secara mutlak, tidak mengikat. Nabi kan bilang, barang siapa yang membaca Yasin di malam hari, selesai. Makanya dalam kitab Mizanul Hadis yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau mengatakan dalam kitabnya Timbangan Hadis, di situ Nabi hanya mengatakan malam. Terserah, malam nisfu Sya'ban itu malam bukan? Malam. Ya sudah. Malam apa saja? Boleh. Malam Jumat? Oke. Malam Ahad, malam Minggu? Boleh. Malam Senin? Boleh. Malam Selasa? Boleh. Malam pengantin? Boleh. Malam pertama? Boleh. Oh malam kok. Kalau mau, belum dia kan. Dia mau apa namanya? Malam pertama, sabarlah dek. Abang baca Yasin dulu. Boleh? Boleh-boleh saja. Mau dia kok. Kan malam. Tidak mengikat mau malam pengantin. Boleh. Malam pengantin baca Yasin. Kan bisa biasanya kan besok mau pengantin, malamnya buat acara baca Yasin. Boleh? Boleh. Orang Nabi bilang malam kok. Nabi itu tidak mengikat. Makanya kalau bahasa hadis itu harus kita teliti betul-betul. Malam tidak mengikat apapun. Jadi kalau ada yang mengatakan, Habib, saya ini sudah terbiasa malam Jumat itu baca Yasin. Silahkan. Jangan diputus. Tambah suratul Kahfi. Nah, eman sayang. Ya, pelan-pelan. Apalagi untuk ibu-ibu. Ibu-ibu kan enggak terlalu enggak ada kegiatan di hari Jumatnya untuk sholat Jumat di masjid. Jadi waktunya lebih panjang. Nah, itu keistimewaan suratul Kahfi di mana kita membacanya di malam Jumat atau di hari Jumat. Kalau kita itu Habib Umar dalam buku wiridnya Khulasatul Madad, ya, beliau itu memberikan kepada kita suatu amaliyah. Amal itu di ujung kitab itu ada amalan khusus di malam Jumat dan di hari Jumat. Ada sholawatnya, ada bacaan-bacaan surahnya. Bukan hanya suratul Kahfi, kita baca juga surat Muzammil, kemudian banyaklah surah-surah yang lain, Sajadah, Al-Fatah, apa semuanya itu dibaca di malam. Tapi kalau yang paling penting 2 itu saja. Ya, jangan sampai dilupakan sholawat kalau Al-Qur'annya suratul Kahfi dan Yasin insyaallah sudah mencukupilah dalam satu minggu satu kali kita. Jadi untuk mengisi malam yang penuh berkah tersebut. Jangan ingatnya malam Jumat berhubungan badannya ya, gila kan pas lagi kumpul-kumpul nih. Ngapa kok balik awal? Malam Jumat, wah kata dia. Ngapa pula malam Jumat? Emang ada apa? Bunuh Yahudi kata dia. Yahudi yang kemarin dia belum ditanam, dan bunuh lagi dah. Kan begitu. Yang bunuh Yahudi itu tidak perlu malam Jumat. Setiap malam pun boleh. Iya kan begitu. Tidak harus malam Jumat. Jadi jangan di framing malam Jumat itu hanya untuk berhubungan badan. Salah itu, salah kaprah orang itu. Biasakan malam Jumat itu saling menasehati. Kan dulu kan sering saya lihat di medsos tuh kalau malam Jumat itu. Kawan-kawan itu. Malam Jumat. Intinya pasti itu. Berhubungan badan. Saya tegur kadang. Inti dari mana dapat hadisnya? Kan begitu. Ya, kalau berhubungan badan betul. Artinya ibadah iya. Sunnah iya betul. Tapi kan tidak harus juga di malam Jumat. Jadi framingnya kita itu bukan sholawat, bukan kahfi, bukan yasin, bukan ibadah. Jadi babnya itu. Nah ini kayak ada hal-hal yang terselubung jadinya. Jadi kesannya itu untuk Islam itu tidak enak. Untuk kita sebagai umat Muslim tidak enak didengar itu tidak nyaman ya. Kalau sesama kita
guyonan sebentar iyalah. Tapi kalau barang yang dipublikasikan di media sosial itu kan harus dipertanggungjawabkan keabsahannya. Tapi kalau kita gurau-gurau begini, sama-sama tahu kan gitu, mana sini Jumat dan ini, nah, itu kalau kita sesama dan kita mengerti, nah itu tidak jadi masalah lah. Ada satu candaan lah, yang nggak serius-serius benar kan begitu boleh. Tapi kalau hanya itu yang dia tahu, nah itu yang berbahaya. Artinya perlu kita kasihkan sebuah edukasi, pemahaman tentang keafdolan malam Jumat dan hari Jumat. Ini hari yang sangat afdol. Makanya orang yang sebuah riwayat yang meninggal di hari Jumat diamankan daripada azab kubur. Itu memang betul. Jadi orang yang meninggal di hari Jumat itu pilihan, keistimewaan. Ada bab khusus tentang orang yang meninggal di hari Jumat. Itu Masya Allah. Saya waktu nenek saya meninggal, saya yang mentalkinkannya, yang sampai meninggal sakaratul maut dari sore itu. Dari sore hari Kamis itu, subhanallah, udah ada tanda-tanda. Saya bilang, ya Allah, kalau memang ini meninggal betul, karena udah tidak mampu jidah saya, nenek saya, meninggalkanlah di malam Jumat. Subhanallah, ya alhamdulillah, meninggalnya itu setelah sholat maghrib. Udah masuk hari Jumat. Kalau kita kan dalam Islam itu malamnya itu sudah dikatakan harinya. Itu dia meninggalnya di hari. Alhamdulillah ya Allah. Artinya dapat keafdoliahan hadis tersebut. Tidak semua orang loh meninggal di hari Jumat. Tapi jangan pula gantung diri di hari Jumat. Ngapa? Biar aku meninggal hari Jumat ya kata dia. Itu nasallallahu alaihi. Itu bukan jangankan dapat azab kubur kan begitu. Ya, malaikat pun udah nunggu dah itu. Kau ini kata dia. Ya, karena tidak ada dosa yang paling besar dalam Islam kecuali itu dosa membunuh orang atau bunuh diri. Itu dosa yang paling terbesar dalam Islam. Tidak boleh. Seprestasi apapun muslim sejati, mukmin yang beriman kepada Allah, jangan putuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Sestres apapun. Allah pasti, mukmin yang sejati Allah pasti akan berikan solusi dalam kehidupannya. Tidak ada. Kita bukanlah orang-orang yang tidak punya Tuhan. Kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang gara-gara putus cinta bunuh diri. Dia kira perempuan cuman satu ya. Gila. Kan begitu. Atau laki-lakinya diputuskan sama ceweknya, uring-uringan. Naik ke tingkat 40 mau terbang. Nanti kira ente Superman enggak apa? Kan begitu. Kenapa? Diputuskan pacar. Lihat anak-anak kita kan ada di media sosial itu. Masya Allah, anak-anak itu yang baru SMA atau apa, putus pacar. Inilah pendidikan agama yang penting. Artinya harus ada background agama kepada anak-anak. Jangan sampai nauzubillah min dzalik ya, untuk memutuskan hal tersebut. Karena Muslim itu hal yang paling terjelek dalam hidup kita, mengakhiri dengan bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi. Kemudian kembali lagi hari Jumat itu fi waqti zuhri, kembali lagi bahwasanya sholat Jumat itu dilakukan di hari Jumat ya. Maka jangan salah, jangan melakukan sholat Jumat di hari Sabtu ya, jangan apa gila nanti ya. Ingatkan tuh kepada ibu-ibu khususnya, ingatkan kepada suami, jangan sholat Jumat di hari Sabtu. Dilakukan di waktu zuhur. Yang penting dia sholatnya di waktu zuhur. Khutbahnya juga itu masuk wajib di waktu zuhur. Kalau ada orang khutbah memulai khutbahnya sebelum zuhur masuk, maka khutbah itu tidak sah. Kalau khutbah tidak sah berarti sholat Jumat tidak sah. Makanya pastikan orang yang muazin, yang azan itu dipastikan dia azan waktu sholat sudah masuk. Karena ada beberapa masjid, saya bingung, kayaknya belum waktunya masuklah azan ini. Tahu-tahu dia sudah azan. Ya. Saya khotib. Ya, saya lamakan, saya tanya, habis sholat itu saya tanya, abang nih ngapa cepat benar azan gitu kan belum masuk. Begini Pak Ustadz kata dia. Untuk
mempercepat sholat Jumat. Agar sholat Jumat ini kita cepat, maka azannya kita majukan. Nanti kan Pak Ustadz kan khutbahnya kan di azan kedua. Azan kedua kan sudah pasti masuk waktu zuhur, kata dia. Akal-akalannya kan begitu. Dia betul, saya memang naik khutbah itu kan di azan kedua dipastikan kan udah masuk waktu zuhur. Tapi dia tidak tahu ketika dia azan, orang-orang wanita-wanita yang di rumah sana, kalau dia langsung sholat, ayo gimana? Dia azan ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal tinggal masih 5 menit. Ibu-ibu sudah nunggu azan nih. Oh, udah azan di masjid. Fastabiqul khairat. Udah, ibu-ibu sholat di rumahnya masing-masing. Allahu Akbar sembahyang zuhur. Ternyata sembahyang zuhurnya ibu-ibu itu belum masuk waktu. Ibu-ibunya sah. Ya. Sholatnya. Tapi yang menanggung dosanya muazin tadi. Ya, muazin. Atas perintah siapa muazin? Atas perintah pengurus semuanya masuk. Ya. Nanti kalau ibunya ditanya, Anda kata malaikat sembahyang tidak tepat waktu. Mana saya tahu malaikat? Ya, saya tahunya Masjid FK ya, kata dia. Panggil Masjid FK. Ya, siapa yang gini? Saya pun bukan saya gak mutus kan? Ngapa pula? Pengurus masjid? Mana pengurus masjid semuanya? Ayo masuk sama-sama, masuk sama-sama. Kira begitulah. Jadi mau diperhatikan masuk sholat Jumat tersebut. Kalau mungkin Jumatnya khutbahnya mungkin sudah masuk di waktu kan panjang itu. Tapi kalau di beberapa masjid di Muhammadiyah kan azan kan tidak 2 kali. Azan satu kali. Jadi misalkan azan zuhur jam 12 misalkan. Teng, saya itu sudah naik. Nah, saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh duduk langsung azan. Tapi kalau yang di tempat yang bukan dari kalangan Muhammadiyah kan 2. Berarti kan 1 azan nunggu lagi nanti sholat qobliyah barulah nanti azan kedua. Nah, ini penting. Azan kedua jangan panjang-panjang. Yeah. Jangan panjang-panjang. Bilal, kan namanya Bilal itu. Nah, pengurus masjid, khususnya Masjid FK, saya pesan ini semua masjid lah. Yeah. Kepada Bilal, jangan panjang-panjang. Kalau pertama iyalah, berayun-rayun. Allahu Akbar, Allah. Mau sekali lah, mau panjang macam mana. Yeah. Kalau yang kedua, tolong jangan panjang. Bisa dibayangkan Pak Bu. Azan itu kalau panjang betul 10 menit. Ya. Panjang kan. Misalkan masuk jam 12. Ya. Berarti jam 12.10 sholat qobliyah. Betul. Habis sholat qobliyah, belum lagi ma'asyiral muslimina wa zumratal muslimina rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu taala annahu panjang nih berayunnya nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sha'ida al-khatibu 'ala al-mimbar. Berapa menit? 5 menit. Berarti jam 12 lewat 15. Azan lagi diayunkannya. Jam 12 lewat 20 saya baru naik khutbah. Tak mikir dia. Ini jamaah belum makan, ini jamaah kerja, ini jamaah. Saya mau khutbah berapa menit? Coba dipikirkan. Makanya Bilal itu azannya standar saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Kayak orang azan mati tu, orang meninggal. Kira macam gitulah, panjangan sikit ya lah. Ya udah, jangan panjang-panjang. Ini berayun lagi. Saya pernah geram dah saya. Insyaallah pernah saya. Udah jam 12.10. Azannya macam begitu lagi. Saya itu pikir kan saya ceramah di instansi lagi. Ya memang betul yang diundangnya ini Qori nasional lagi. Dia punya suara cantik. Memang cantik. Saya kagum di azan pertama dia. Cantik macam di Madinah. Dia punya suara tuh cantik betul. Banyak-banyak azan saya dengar, dia inilah yang paling cantik azan ini. Cantik betul. Tapi saya geram azan dia kedua. Udahlah. Ini mending pala saya dibuat ini. Sama azan dia kedua, sama azan pertama itu
sama panjangnya. Bisa bayangkan, ya Allah mak. Untuk dia ya berarti habis 20 menit. Nanti pengurus baru marahkan ustaz. Pak ustaz panjang lebar kata dia. Ceramah. Dari mana saya panjang lebar? Saya cuma dikasih waktu 10 menit. Untuk khutbah pertama, khutbah Jumat, dan saya punya tugas lagi jadi imam. 12:30 sudah harus selesai. Macam mana cerita, ha? Maulah saya bantai lah. Waktu itu jam 2, ingat saya, jam 12:10. Ya. Pas saya naik itu jam 12:10 saya ngomong. Saya ringkasnya saya dah pening kepala. 10 menit ya tak sampai saya ceramah itu. Dah selesai. Pokok saya ambil wajibnya, saya ambil apanya, selesai. Karena saya pikir kasihan jamaah, ada yang merodak, perut. Makanya sopir taksi itu lebih cepat membawa penumpang masuk surga daripada ustadz. Kadang-kadang ustadz itu cepat juga masukkan ke neraka. Kok bisa Pak Habib? Iya. Antum kalau naik taksi, taksinya kelewatan batas. Ya. 120 terus. Kira-kira apa yang antum baca? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau mati kan mengucapkan kalimat tauhid kan begitu. Oh mati. Udah syahadat kata dia kan. Kan gitu. Coba aja kalau nengok sopir bawa atau ibu-ibu dibawa suaminya laju. Astagfirullahalazim, astagfirullah. Ingat Allah. Coba kalau khotib lama, mana dia diingat Allah? Dalam hati, hari ini aku sembahyang sini ini kata dia. Emanglah Pak Ustadz nih kata dia tak tahu kali. Itu kalau yang hobinya maki-maki mungkin dia kena maki Ustadz kata dia. Kata dia. Misal kalau aku nak lari bisa lari aku nih kata dia. Jadi Pak Ustadz tuh bukan nggak bisa bawa ke surga. Kalau tak pandai-pandai bisa bawa ke neraka malah. Kalau lama khutbah tadi itu panjang lebar, tak ngalor ngidul kemana-mana. Ya makanya kalau khutbah itu jangan panjang lebar dan jangan terlalu banyak mengikuti perkembangan zaman. Jangan terlalu. Misalkan nih nanti pilkada, membahas pilkada di mimbar, jangan. Nanti membahasnya beda. Kenapa? Kalau bahas pilkada di mimbar atau bab-bab yang lain di mimbar, bukan tak boleh. Waktu kita ini singkat. Sesingkat-singkat bicara nanti salah pemahaman. Makanya saya punya guru Mufti Madinatul Munawwarah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau berpesan ceramah Jumat itu cuma 3 aja. Kalau bisa judulnya itu cuma 3. Pertama sembahyang, ingatkan orang tentang sholat. Yang kedua, ingatkan orang tentang berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, ingatkan orang tentang kematian. Selesai. Kalau bisa ceramah tuh Jumat itu 3 aja tema itu. Kenapa? Banyak orang meninggalkan sembahyang. Banyak orang tak berbakti kepada orang tua. Banyak orang lalai dalam kehidupannya. Lupa dengan kematian. Kan banyak. Maka 3 ini. Ini ngalor ngidul ngomong. Ngomong lagi nanti tentang khilafiyah. Perbedaan pendapat ulama. Nak ngapa? Ini khutbah 10 menit. Ngomongnya tentang khilaf. Ini begini. Maulid itu hukumnya ini. Ada pendapat yang ini mengatakan begini. Bukan tempat kau sini. Ini ya tempatnya kalau ini. Di sini iya. Mau panjang lebar pun tak jadi masalah. Ngajarlah di sini, omongkanlah di sini tentang khilafiyah, perbedaan pendapat 4 mazhab, perbedaan pendapat yang Muhammadiyah, Salafiyah, Wahabiyah, Persis, Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini tempatnya. Kenapa? Waktunya panjang, tidak membuat sebuah fitnah. Kalau ini kan bisa jadi fitnah. Ya. Yang tak pandai yang bawa tadi. Makanya kita dari dulu ditekankan sama para guru-guru kita, masyayikh untuk khutbah tidak lebih daripada 3 itu. Karena tujuan kita mengingatkan manusia, mengingatkan saudara-saudara kita. Itu ya terakhir, nantilah kita sambung lagi karena banyak sekali hukum-hukum daripada salat Jumat tersebut. Sebagai penutup, wal mu'tamad annaha salatun mustaqillah. Secara mu'tamad bahwasanya salat Jumat itu bukan salat pengganti zuhur, enggak.
Sholat Jumat ya sholat Jumat, sholat zuhur ya sholat zuhur. Makanya ada yang habis azan tak mau sholat dua rakaat, ada kan? Habis sembahyang, habis azan dia tak mau, duduk aja dia. Tak bisa gak kita salahkan. Tapi apakah ada pendapat yang mengatakan harus sholat qobliyah Jumat? Iya. Nah ini dua pendapat yang yang berbeda. Dua-duanya sah-sah saja. Gini, dia menggunakan sebuah pendapat sholat Jumat itu adalah sholat yang tersendiri. Ya sudah. Jadi tidak ada namanya qobliyah Jumat. Ba'diyahnya ya. Dia mengambil ba'diyah. Qobliyah tidak ada, kata dia. Tidak ada. Tapi zuhur, tapi bagi yang menggunakan qobliyah Jumat, pendapatnya apa? Sholat Jumat ini adalah sholat di mana kedudukannya sama dengan sholat zuhur. Buktinya apa? Buktinya kalau orang itu tidak sholat Jumat, dia musafir. Sebagai pengganti Jumat itu apa? Zuhur kan? Iya. Zuhur. Nah maka zuhur ini adalah pengganti daripada Jumat, maka boleh-boleh saja untuk sholat sunnah qobliyah. Nanti ada hadisnya tersendiri tentang qobliyatul Jum'ah. Nanti insya Allah minggu depan saya akan paparkan beberapa argumentasi yang kuat untuk sebagai sandaran kita. Kenapa kita sholat sunnah qobliyah? Jadi kita tidak bingung nanti nengok orang di waktu hari Jumat, ngapa pula dia sembahyang, dia tidak sembahyang nih, aku sembahyang. Nah, mana yang lebih apa? Mana yang lebih afdol dan mana yang lebih kuat dari segi hadisnya. Insyaallah karena itu panjang lebar nanti kita akan bahas di minggu depan, nanti kita akan bahas khusus tentang qobliyah Jumat. Nah, sebagai penutup dari ibarah ini, walihada sholatul zuhri la tughni ma imkanil jum'ah. Makanya dia katakan tadi sholat Jumat adalah sholat yang tersendiri. Buktinya apa? Ketika engkau itu tidak musafir, juga tidak sakit, apakah boleh mengganti Jumat dengan zuhur? Tidak bisa. Tidak bisa. Udahlah saya sembahyang zuhur aja lah. Misalkan bapak lagi kerja nih di instansi atau di mana, azan Jumat. Udahlah kata dia, biarkan ya lah. Nanti saya ganti zuhur saja. Tidak boleh, haram. Tidak boleh. Tidak bisa. Harus sholat Jumat. Kecuali tadi dia musafir. Kecuali nanti dia itu orang yang sakit, iya, diganti dengan zuhur. Nah, makanya pendapat yang terkuat, sholat Jumat adalah sholat yang tersendiri, sholat zuhur adalah sholat zuhur tersendiri. Nah, maka la tughni ma'a imkanil jum'ah idza lam yadhiqil waqt. Artinya, jika seandainya dia tidak ada sedikit pun udzur, maka dia tidak diperbolehkan untuk meninggalkan Jum'ah. Makanya tadi hadis yang pertama kita bawa, siapa orang yang meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut, maka Allah stempel pada diri seorang tersebut, dialah orang laki-laki yang munafik. Ya. Udah tidak sembahyang. Bahkan dalam hadis yang lain, faqad kafar. Ya. Sungguh dia telah kafir. Artinya dia harus syahadat kembali. Dia sengaja meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Nasallallahu alaihi. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Silakan. Ibu. Assalamualaikum. Mendengarkan khutbah di rumah gitu. Laki-laki nih, laki-laki. Oh iya, Taib. Oke. Apakah diperboleh pertanyaan pertama apa tadi, Bu? Azan pertama, apakah seseorang wanita misalkan diperbolehkan untuk sholat zuhur? Boleh, enggak apa-apa. Artinya udah azan dia diperbolehkan sholat. Hanya saja afdolnya untuk menyelesaikan azan, itu afdolnya. Kalau di waktu azan dia sholat boleh, tapi makruh. Karena menjawab azan itu hukumnya
sunnah. Jadi selesaikan azan, jawab azan dahulu, baru ibu sholat. Itu boleh. Kemudian yang kedua, apakah boleh, misalkan ini kan FK nih, ya, jemaah komplek kan banyak dekat-dekat nih. Sekali tadi karena pertanyaannya boleh tidak mendengarkan di lewat rumah. Kalau dibilang boleh, tidak jadi masalah. Tapi keafdoliahan dia harus untuk mendengarkannya di dalam masjid agar dia nanti menjadi orang-orang yang terhitung, nampak. Kan begini, sholat Jumat dalam mazhab kita Imam Syafi'i itu diharuskan 40 orang. Jadi biar aman dan tenang, 40 ini udah siap untuk mendengarkan tadi. Jadi orang yang hadirnya pun nyaman. Jadi kalau semuanya nanti mendengarkannya di rumah, repot, kosong nanti masjid nih. Kan begitu. Kayak saya waktu di satu instansi, saya tak sebutkan lah. Bergegar bukan bergegar ceramah. Bayangkan azan pertama belum ada yang datang. Saya bilang, ini kita nak Jumatan ke tak nih. Lalu pengurusnya datang. Pak Ustadz jangan takut. Nanti pas azan kedua, insya Allah masjid ini ramai. Oh gitu tuh saya. Azan pertama tak ada orang. Bayangkan saya sama muazin ya tuh. Saya terkejut gak? Ini benar gak? Tak ada. Ini langsung bayang ke? Benar. Ini salah tempat kayak saya nih. Ya. Betul. Setelah azan kedua naik saya khutbah. Azan kedua saya kan nunduk azan. Saya udah takut dah nih. Ramai ke? Tak ada orang. Sekali saya naik, betul. Penuh masjid tuh. Oh, nunggu azan kedua. Saya tak ngerti kak, apakah pemerintah kita ini merek waktu itu pas azan kedua atau memang personal orangnya ini yang ngandel. Nah begitu, saya tak tahu. Saya tak pernah kerja di instansi. Biasanya seperti apa sih? Atau jam 11 itu sudah dikasih ruang waktu atau gimana? Ya. Kan gitu. Nah, saya kira sih pastilah. Ya, pemerintah kita pasti bijak lah dalam hal ini. Mungkin jam 11 itu sudah dikasih waktu. Nanti jam 1 baru saya kira gitulah kan. 2 jam berarti kan. Berarti jam 11 itu sudah kosong. Berarti ngander. Kan begitu. Berarti ngander. Tak bisa gitu salahkan pemimpin. Tak bisa salahkan. Orang yang tidak dikasih waktu jam 11 kok. Tolonglah. Kan begitu. Janganlah sampai waktu azan kedua baru dah datang. Eman sayang. Ngapa sayang? Tak dapat apa-apa. Kan begitu. Malaikat udah tak ada nulis. Malaikat tuh tercogok di depan pintu. Kalau belum khotib naik mimbar. Kalau khotib sudah naik mimbar, tak ada masuk catatan. Orang ini kata dia. Tutup lah dah kata dia. Tak masuk catatan, sayang. Jadi yang masuk itu fulan bin fulan. Masuk catatan malaikat. Ini tak masuk. Kan itu cuman gugurkan kewajiban. Udahlah datangnya terlambat. Udahlah datang terlambat, bantai kan lagi tidur. Apa tak entam? Nanti pas balik ke rumah bini nanya, Pak, apa yang diucapkan khotib tadi Pak? Boleh kali saya dengar-dengar. Ada gak petua-petuahnya itu? Itulah. Apa Pak Ustadz tuh kata dia. Ngalor ngidul ngomongnya kata dia. Entah sana sini. Rupa dia tidur. Ustadz pula disalahkan pula. Dia togok tidur gitu. Ustadz pula. Apa? Udahlah. Apa tak betul Ustaz tu kata. Ustaz pula dia bilang tak betul. Dia yang tak betul dia tidur. Akhir-akhirnya begitu Ibu. Ya boleh, tapi lebih afdal untuk dia datang ke masjid. Karena kan hadis tadi bagi laki-laki untuk dia cepat-cepat untuk mengisi masjid, untuk pergi ke masjid. Bukan dia untuk duduk di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Meninggalkan salat. Tapi kalau bagi musafir dia 3 kali. Kalau musafir enggak. Enggak. Jadi itu memang keringanan yang Allah beri. Jadi walaupun dia 3 kali misalkan, setiap hari Jumat, pokoknya hari Kamis dia pergi misalkan. Jumat berarti tidak minggu depan begitu lagi. Enggak apa-apa, mau diapa kan? Orang dia musafir. Tapi ingat, ya Nabi itu tidak pernah meninggalkan Jumat. Ya kalau bisa ya Jumatan. Tapi kalau bilang saya tak bisa Pak Ustaz,
Pak Ustaz tak tahu medan saya ini begini. Adalah begitu ya, hak dia. Ya, enggak bisa kita tutup-tutupi. Ya boleh. Mau dia apa kan? Ya, haknya mereka. Ya, boleh. Boleh. Membaca Al-Quran mana yang lebih baik, yang lebih afdal itu pada hari waktu pagi, siang atau malam? Itu saja yang lebih baik. Oh, taib. Afdalul a'mal ala ummati qiraatul Quran. Paling afdalnya amal untuk umatku itu adalah membaca Al-Quran. Terserah sebenarnya. Membaca Al-Quran itu mau lebih afdal betul. Membaca Al-Quran itu di waktu sholat. Itu afdal. Karena pahalanya orang yang membaca Quran ketika dia sholat itu 100 pahala yang dia dapatkan. Kalau dia bacanya dalam keadaan tidak sholat itu 50. Kalau dia membacanya dalam keadaan tidak bersuci, artinya membaca begini saja, dia kotor badannya, tapi dia baca Bismillahirrahmanirrahim, hal ataka hadisul ghasiyah, dia dapat pahalanya 25. Jadi kalau mau afdal ya paling afdal baca Quran itu dibawa sholat. Ya kalau kita malam-malam, misalkan ibu malam ya, tahajud, biasakan dengan Al-Quran. Ya, paksa aja, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan alif lam mim dzalikal kitab. Tapi nanti berhati-hatinya dengan cara menutupnya. Jangan sampai nanti ada gerakan yang 3 kali berturut-turut. Makanya kalau yang di imam-imam itu kan ada apa? Depan stand kan, depan 2, Allahu Akbar. Mungkin kita hanya baca satu lembar atau 2, satu gini kan. Nah, ini satu lembar rakaat pertama, lembaran kedua rakaat kedua, kan penting. Jadi kita membaca Allahu Akbar. Nah di sini baca. Itu paling afdolnya amal. Paling afdolnya amal. Fi riwayat 100.000 pahala yang dia dapatkan. Makanya kalau tahajud biasakan dengan Al-Quran. Enggak apa-apa, 1 lembar aja. 1 lembar enggak. Misalkan 2 rakaat, setengah lembar, 1 rakaat, setengah lembarnya lagi di rakaat rakaat kedua. Agar kita punya ikatan kuat dengan Al-Quran. Tapi kalau mau terserah, kapanpun boleh untuk membaca Al-Quran. Tapi paling afdal itu di tengah malam. Fi jaufil lail. Tapi Al-Quran dibaca kapanpun itu nikmat. Kapanpun itu nikmat Allah. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kita berselawat pada Nabi 1 kali, Allah berselawat 10 kali. Dan saya tanyakan apa makna Allah berselawat kepada Nabi, begitu juga malaikat berselawat kepada Nabi. Apa maknanya apa? Ya, itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad, dan Allah pun perintahkan kita kepada orang-orang yang beriman untuk selawat kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya, bagaimana salawat malaikat, bagaimana salawatnya Allah, dan bagaimana salawatnya kita? Kan itu pertanyaannya. Salawatnya malaikat itu berbentuk al-istighfar untuk Nabi Muhammad. Salawatnya Allah itu berbentuk rahmat, cinta dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Salawatnya kita itu berbentuk doa. Makanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah ya, salawat kepada Nabi Muhammad. Dari kita itu doa. Ya. Dari malaikat itu istighfar. Dari Allah itu rahmat. Nah, kira-kira seperti itu. Berarti Nabi Muhammad itu kekurangan pahala. Beb, hati-hati. Salawat itu seperti air ini, Bu. Nabi Muhammad itu seperti gelas yang sudah penuh. Nabi Muhammad itu tidak butuh salawat kita juga sebenarnya. Antum mau salawat mau tidak, Nabi Muhammad sudah berada di posisi yang tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad sudah berada di surga. Artinya sudah milik semuanya Nabi Muhammad. Tidak butuh, antum tidak salawat pun Nabi Muhammad tidak perlu, tidak rugi juga. Salawat itu membawa kita ikatan kepada Nabi Muhammad. Koneksi. Adanya sinyal kita kepada Nabi Muhammad. Kalau kita hidup tidak punya sinyal dengan Nabi Muhammad, percuma. Antum punya amal apapun, tak kenal Nabi Muhammad, tak kenal sama kita, selesai hidup itu. Makanya wa anta babullah. Nabi Muhammad itu pintunya Allah. Setiap orang yang ingin datang kepada Allah tanpa Nabi Muhammad tak bisa. Makanya kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni.
Apa kata Allah? Kalau mereka itu mengatakan cinta kepadaku ya Muhammad, maka syaratnya dia harus ikut engkau dulu. Jadi Nabi Muhammad itu kuncinya. Bagaimana kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad tak kenal kita. Karena salawat yang kita baca, satu salawat itu ada khusus malaikat, 2 malaikat yang diberikan oleh Allah khusus untuk menyampaikan salawat dan salam kita. Itu disebutkan nama dan nama bapaknya. Satu salawat. Fulan bin Fulan ya Rasulullah bersalawat kepadamu. Itu satu. Kalau satu hari saja kita salawat kepada Nabi Muhammad 100 kali ya. Berarti nama kita sudah didengar oleh Rasulullah setiap harinya 100 kali. Kira-kira nanti di hari mahsyar, di hari yang penuh dengan ketakutan, kita menjerit, ya Rasulullah, ana min ummatika ya Rasulullah, aku ini daripada umatmu ya Rasulullah. Kira-kira Nabi Muhammad itu kenal enggak dengan kita? Kenal. Kenapa? Karena kita sudah sering punya koneksi. Ya, tapi kalau kita tak punya koneksi, tak bisa. Ada orang yang jerit nanti di yaumil mahsyar, amalnya banyak, semuanya banyak. Dia bilang, ya Rasulullah, aku ini daripada umatmu. Rasulullah macam tak dengar. Rasulullah macam tak dengar. Lewat dia. Amalnya banyak, Qurannya hafal, semuanya apa semua. Tapi Rasulullah macam tak dengar. Lewat ya Rasulullah. Kenapa? Tak pernah ada koneksi dengan Rasulullah. Amalnya macam yo-yo sekali. Ini. Tapi tak pernah ada hubungan dengan Rasulullah. Nah, sholawat inilah penghubung kita dengan Nabi Muhammad. Rasakanlah keajaiban, ada namanya buku Sa'adatul Darain. Ya. Kebahagiaan dunia dan akhirat yang dicapai lewat sholawat. Jadi jangan bangga dengan amalan-amalan yang lain kalau kita tak punya sholawat. Karena tidak ada amalan yang lain itu cepat bisa mendekatkan kita dengan Nabi Muhammad. Amalan yang lain tetap kita kerjakan, sholat itu wajib, kewajiban-kewajiban harus kita lakukan, tapi sholawat jangan ditinggalkan. Nah, kira-kira seperti itu, Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.